Kabupaten Waropen merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Yapen Waropen. Secara geografis, kabupaten ini terletak di daratan Pulau Papua. Selain itu, wilayah Kabupaten Waropen terdapat 2 buah pulau kecil yang memiliki panorama bawah laut yang indah. Secara administratif, Kabupaten Waropen berbatasan dengan Kabupaten Yapen di sebelah utara, Kabupaten Sarmi di sebelah timur, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Pania di sebelah selatan, dan Kabupaten Nabire di sebelah barat. Pemerintah Kabupaten Waropen sedang merancang pembangunan sebuah lapangan udara di daerah ini. Letak wilayah yang amat strategis menjadikan Waropen sebagai lalu lintas utama perdagangan antar pulau dan wilayah di tanah Papua. Sebagai kabupaten baru, boleh dikatakan aktivitas ekonomi di sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini cukup berkembang. Sekitar 5.000 lebih warga bergerak di sektor kelautan dan perikanan yang tersebar di Distrik Waropen Atas, Distrik Masire, dan Distrik Waropen Bawah. Salah satu yang paling penting sebagai leading sektor pembangunan, terutama pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari masyarakat adalah perikanan, ikan dan udang, yang selama ini sekitar 80% penduduk di pesisir pantai Waropen hidupnya dari situ. Luas hutan mangrove pada daerah ini mencapai 128.025 hektar are yang membentang di sepanjang pesisir pantai Waropen, menjadikan perairan Waropen subur dan kaya akan sumber daya hayati. Aneka jenis ikan seperti ikan pelagis, ikan demersal, udang, kepiting, teripang, dan jenis lainnya yang bernilai ekonomis tinggi hidup di perairan ini. Berapa? Saya coba hitung dulu ya. 15 menit ini saya mau pisah dulu udang berapa. Berdasarkan hasil monitoring dan survei hasil tangkapan nelayan atau catch per unit effort yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat 2 Kabupaten Waropen memperoleh nilai dugaan potensial lestari sebanyak 142.332 ton per tahun.
dan upaya optimum penangkapan baru mencapai 19.700 ton atau 13,55%. Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Waropen masih dalam batas tidak mengalami kelebihan tangkap. Hal ini karena sistem penangkapan masih sangat konvensional. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan Kabupaten Waropen masih menggunakan alat penangkapan konvensional, di mana dengan menggunakan pukat udang dan alat penangkapan yang modern belum digunakan. Setiap distrik di Kabupaten Waropen memiliki spesialisasi dalam penangkapan hasil laut. Distrik Waropen Atas yang sebagian besar wilayahnya di muara sungai lebih berkonsentrasi pada penangkapan ikan kakap putih, ikan hiu, ikan manyung, ikan bandeng, udang, dan nener. Sementara di distrik Waropen Bawah, nelayan lebih banyak menangkap ikan cakalang dan udang karang. Sedang di distrik Masirei, nelayan lebih banyak menangkap udang, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, teripang, dan kepiting. Produksi perikanan di sektor budidaya masih relatif rendah. Hal ini karena minimnya pengetahuan budidaya ikan dan ketergantungan yang tinggi pada hasil alam. Namun demikian, di beberapa desa, masyarakat sudah melaksanakan budidaya teripang dalam skala kecil. Kondisi lahan Kabupaten Waropen sangat cocok bagi pengembangan budidaya laut, budidaya air tawar, dan tambak. Oleh karena itu, untuk mendukung usaha budidaya olahan hasil perikanan masih relatif kecil. Di Waropen Atas, produksi ikan asin dalam setahun hanya sekitar 0,5 ton. Sedangkan produksi ikan asap di distrik Masirei tidak lebih dari 0,12 ton per tahun. Hingga saat ini, semua hasil produksi perikanan di Kabupaten Waropen masih terfokus pada konsumsi rumah tangga dan penjualan di pasar rakyat. Dari hasil monitoring dan survei perikanan di tiap-tiap distrik Kabupaten Waropen, keterbatasan hasil dan produksi perikanan disebabkan karena prasarana perikanan belum ada, sehingga dampak yang ditimbulkan dari hal ini adalah produktivitas nelayan dan usaha perikanan masih sangat rendah.
Untuk mendorong jumlah produksi perikanan Kabupaten Waropen, perlu adanya suatu prasarana perikanan yang cukup dan secepatnya dilaksanakan agar pendapatan per kapita masyarakat nelayan dapat meningkat. Rencana pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Waropen yang diutamakan adalah pengembangan sarana dan prasarana perikanan. Sarana dan prasarana perikanan yang telah dilaksanakan dan akan ditingkatkan yaitu pertama, pembangunan pangkalan pendaratan ikan atau PPI, yang kedua, bantuan sarana penunjang penangkapan ikan yang disebut rupon, yang ketiga, bantuan sarana penangkapan udang, yang keempat, bantuan sarana penangkapan ikan, dan yang kelima, bantuan sarana budidaya kepiting dan teripang. Kondisi armada perikanan Kabupaten Waropen seperti kapal penangkapan ikan belum tersedia. Kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Waropen adalah kapal-kapal yang berasal dari luar Kabupaten Waropen. Sedangkan jenis armada perikanan milik warga Waropen masih didominasi perahu tanpa motor. Hanya sebagian kecil nelayan saja yang memiliki perahu motor. Kebijakan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Waropen merupakan salah satu kekuatan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Visi yang saya angkat untuk membangun Waropen itu dilihat dari peta masalah yang ada di kabupaten ini tentang bagaimana baik itu pegawai negeri, birokrat, dengan masyarakat pada umumnya membangun daerah ini lebih baik ke depan. Yang ternyata selama ini kelihatan jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga visi yang saya angkat itu persoalan ada pada moral kita dan iman kita. Sehingga saya katakan membangun Waropen, jadi visinya membangun Waropen berdasarkan keterpanggilan moral dan iman. Nah, nanti yang kedua ini adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penggalian potensi setempat, ya. Jadi hasil perikanan, hutan dan sebagainya. Itu untuk ekonomi kerakyatan. Yang ketiga itu memproteksi hak-hak adat masyarakat, ya, melalui peningkatan tugas-tugas lembaga swadaya masyarakat. Dan yang paling terakhir itu adalah penerobosan isolasi daerah. Karena di belakang kita ini itu masih sekitar 35 suku yang dalam tuna busana. Di tingkat masyarakat, keinginan untuk membangun Waropen memang luar biasa. Sosialisasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan disambut dengan antusias di semua distrik. Kerjasama antar berbagai unsur baik masyarakat, pemerintah, LSM, dan pelaku usaha memang sangat penting dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Masalah kelompok itu bukan masalah, tapi bagaimana kita jamin itu secara baik sehingga kita menjamin kita punya kelompok itu bisa berkembang dan di dalam marga itu bisa berkembang dalam perekonomian ini. Nah, meningkatkan ekonomi itu untuk taraf hidup masyarakat menjadi bagus. Dari ketertinggalan ini kita angkat.
Dengan demikian, potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat Waropen dan tetap lestari sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, Waropen juga menyimpan pesona alam yang dapat dikembangkan sebagai industri wisata bahari. Pulau Nau misalnya, memiliki pesona bawah air yang sangat menarik, dengan keanekaragaman jenis ikan dan karang yang mempesona. Pulau ini memiliki pantai yang sangat cantik dan pasir putihnya. Dengan transportasi kapal kayu atau dengan speedboat, penyelaman dapat dilakukan di pulau ini. Menyelam di kawasan ini dapat dilakukan hampir di sepanjang tahun dan musim terbagus antara bulan April hingga September. Di sekitar Pulau Nau terdapat beberapa titik penyelaman dan hampir semuanya memiliki keajaiban dunia di bawah laut, serta masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda. Dengan keindahan alam, sumber daya perikanan yang melimpah, serta keramahan penduduknya, Waropen menanti kedatangan Anda menjelajahi dunia keindahan bawah laut dan menanamkan investasi Anda di bidang sumber daya perikanan.